Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading Bapak Ibu hari ini? Hari ini marketnya bagus ya. Indonesia IHSG hari ini keren ya, menguat dengan bagus sekali. Walau begitu masih kalah sedikit dengan indeks regional ya. Ya, naiknya IHSG saya yakin juga karena seperti kayak efek domino lah. Karena indeks regional banyak yang menguat, jadi IHSG kena sentimen positif juga. Dan mungkin saya rasa salah satu penopangnya Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di level 3,5%. Saya rasa itu salah satu katalis positif di hari ini, ya kan? Sektor finance-nya jadi bisa bagus dan bisa menopang IHSG jadi naiknya cukup signifikan ya. IHSG hari ini ditopang dengan menguatnya salah satu emiten kelas berat market cap kita Bank BCA ya, BCA jadi salah satu penopangnya yang bikin naik tuh. Biasanya kalau BCA hijau, IHSG cenderung hijau, apalagi kalau transaksinya sepi. Dan transaksi hari ini agak sepi sebenarnya, tapi ditutup dengan baik. Ya, kita langsung saja, kita market review hari ini. Nah, ini IHSG bagus banget ya, rebound dari level support kita 6.585-an. Dia tepatnya nggak sampai situ sih, dia 6.587. Menguat dengan bagus ya. Dan saat ini sudah bisa naik di atas skyline. Tantangan berikutnya yaitu selendang. Dia harus bisa masuk dan harus bisa naik di atas selendang ya. Saya lihat sih, saya ada cukup optimis. Cuma Bapak Ibu perhatikan, ketika IHSG hijau menguat, Bapak Ibu coba perhatikan. Asing net sell. Asing membuka net sell 8, memang kecil sih, 8,4 miliar aja, 8,4 miliar. Tapi ya gitu, kalau IHSG hijau, mereka jualan. Jadi harusnya Bapak Ibu tahu, mereka itu belinya pas kapan? Pas merah. Jadi harus strateginya harus dilihat ya. Beli itu pas merah. Mereka itu beli begitu ya. Dan hari ini transaksinya 11,02 triliun ya. Walau begitu volumenya tercatat low. Kenapa volumenya low? Karena yang jalan ini bobotnya besar, berat-berat, harganya juga mahal-mahal. Jadi ketika transaksinya membesar, otomatis volumenya nggak perlu membesar ya. Jadi ibarat gini, sayang BCA sekarang harganya udah di level 7 ribuan ya. Kalau dulu kan 30-an ribu. Tapi saya yakin, walaupun di harga 7 ribuan, turnovernya juga cukup masif. Terus ada beberapa yang emiten yang mungkin di atas 10 ribuan. Nah, kalau transaksinya besar-besar, nominalnya, nilai nominal besar, mereka tidak butuh volume yang gede. Dengan volume, dengan kuantiti tertentu aja, mereka transaksinya sudah kelihatan besar ya, karena harga saham per lembarnya cukup mahal. Itu maksud saya. Walaupun volumenya low, tapi nilai transaksinya besar, bisa saja, dan itu juga otomatis juga mengangkat indeks. Apalagi kita juga tahu per Oktober kemarin, per Oktober apa November, aturan perhitungan terhadap komposisi di indeks RQ45, komposit dan sebagainya itu ada perubahan ya, penyesuaian dengan aturan free float. Jadi harusnya itu juga mempengaruhi kinerja indeks. Oke, itu dari komposit. Nah, kalau gelagatnya besok itu hari Jumat. Lagi-lagi sudah di penghujung minggu ya. Wow, waktu cepat sekali ya, apalagi kalau tradingnya penuh euforia. Dan kita, I'm quite happy, kita satu minggu ini trading cukup happy ya. Kalau saya memberikan rekomendasi mingguan. Kemarin saya ada memberikan rekomendasi mingguan. Salah satu rekomendasi itu ada TPIA, Tebik, Cepin, Arto, kalau nggak salah ya. Yes, dan United Tractor. Dari 5 emiten, yang merah cuma United Tractor. 4 diantaranya positif dan satu minggu ini membukukan profit, kalau saya hitung total ya, average ya,
dipotong dengan kerugian ya di United Tractor, total kita masih gain 8,77%. Sampai per Kamis ini ya masih bisa bertambah besok di akhir minggu, di hari Jumat. Jadi satu minggu ini rekomendasi mingguan saya memberikan profit 8,77%. Dibilang kecil, ya target saya sebenarnya nggak muluk-muluk. Lebih besar dari deposito. Saat ini deposito berapa persen, dan ini kita lebih besar. Dan ingat, deposito kan 1 tahun bunganya. Ini hanya kita dapat dalam 1 minggu. Jadi performance kita cukup bagus ya, cukup bagus. Saya nggak muluk-muluk, nggak bilang oh iya kita trading di MSIN, jadi di MSIN naik sudah arah 2 kali dan profitnya udah berapa puluh persen. Kita yang saya rekomendasikan ini adalah saham-saham yang bervaluasi bagus, dan Bapak Ibu perhatikan Composite dalam 1 minggu ini merah kan, minus 0,99, dan performance portofolio kita profit 8,77%. Artinya apa? Secara average dibandingkan IHSG, kinerja portofolio kita bagus. Padahal, saya tekankan di sini, yang saya rekomendasikan itu bukan saham ecek-ecek ya. TPIA, Tebik, United Tractor, Cepin, ya, Arto. Oh, saya belum hitung Arto. Kalau ikut Arto, berapa tuh tambah Arto? Sebentar. Arto mingguannya nggak banyak, 0,4% saja. Ya, anggap kalau 0,4% berarti 9% lah. Pas 9%. Ya, jadi compare tuh IHSG kita yang minus 0,99% selama 1 minggu, kita masih dapat profit 9%. Ya, ya teman-teman di grup kan tahu, saya punya rekomendasi. Ya, silakan dicek mingguan, apa rekomendasi mingguan kita. Jadi secara performance saya nggak muluk-muluk, kita targetnya puluhan persen. Tapi di tengah kondisi IHSG minus, rekomendasi kita sahamnya saham yang berbobot ya, bukan yang model ya lapis 3 gitu, yang nggak bisa yang kita nggak tahu ini bakal kemana arahnya, dan performance ini oke. Ini pun belum ditambah dengan rekomendasi yang saya kasih, rekomendasi harian ya, kayak contoh ada Inco, kita profit juga, ada Antam, terus ada apa lagi yang profit hari minggu ini yang cukup jumbo-jumbo tuh, Java ya kan. Wah, itu ada banyak, ada yang kemarin kita rekomendasikan Medco ya, terus ada rekomendasi apa lagi kemarin, ada LSIP dan lain-lain, ada banyak link kita direkomendasikan link di tanggal 18. Jadi di luar rekomendasi mingguan yang saya patok 1 minggu, kita ukur performance kinerjanya, hariannya pun membukukan profit ya. Jadi saya cukup puas ya di posisi kondisi Composite yang seperti ini. Berarti rekomendasi kita, kredibilitas dari rekomendasi kita juga bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting ya, itu yang penting. Bapak Ibu silakan nonton video-video saya ya, yang sejak dari tanggal 17 sampai hari ini ya. Dirunut aja ceritanya, rekomendasinya dicatat, silakan Bapak Ibu cek chartnya di rumah ya, pakai chart generik apapun itu, kan bisa diukur, oh berapa profitnya, berapa persen, kan bisa dicek sendiri. Kita open ya, open. Mana ada yang memberikan benchmark seperti ini ya. Ya, itu Composite, dan kalau Composite saya lihat kondisi saat ini weekly dia ada di atas selendang. Saya cukup optimis besok masih diikuti dengan penguatan ya. Composite daily masih diikuti dengan penguatan dengan target terbatas, waspadai jika nggak mampu breakout selendang ya. Target saya dia harus bisa ditutup di akhir minggu di atas selendang, di atas level 6.670. Ya, Composite target harus bisa naik di atas 6.670. Kalau enggak, awal di minggu kita bisa akan koreksi sedikit lagi. Jadi kita gamblingnya untuk melihat
1 minggu ke depan nanti penutupan bulan Januari, kita lihat di hari besok ini. Ya, nanti besok saya buat video lagi kan. Nanti ditunggu aja. Oke, lanjut setelah ini ada kita lihat di sektoral ya, IDX Basic. Wow, rebound dengan bagus ya, IDX Basic rebound dengan bagus. Dan besok semoga bisa lanjut, salah satu penopang indeks juga ini. Terus habis IDX Basic ada Consumer Cyclicals, nice ya, rebound dari area support V-line, kembali masuk ke dalam selendang, tanda-tanda yang bagus. Terus sektor energi, wow, saya sudah bilang ya, sektor ini adalah sektor yang salah satu, orang pada kemarin sempat bilang sektor energi sudah bukan super cycle-nya ya, udah bergeser ke properti dan sebagainya. Kalau saya cenderung kita nggak usah berasumsi, kita fokus pada chart aja. Selama dia masih steady di atas selendang, hold dan tancap gas aja. Ya, silakan jaga dengan trailing stop. Sahamnya apa aja? Silakan Bapak Ibu monitor, silakan Bapak Ibu cek di aplikasi manapun, source manapun. Saham-saham apa aja sih yang masuk dalam sektor ini? Sektor finance, nah ini yang saya bilang ya, rebound dari selendang. Mungkin tadi salah satu katalis positifnya, BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di level 3,5%. Ya, terus kemudian healthcare ini malah bikin lower low. Cenderung sebenarnya saya bilang dia bikin lower low lah. Soalnya apa? Seperti saya sudah bilang bolak-balik, ini kalau hijau, kalau dia rebound, biasanya diikuti dengan angka pertumbuhan COVID. Jadi saya nggak mau, saya lebih milih dia hijau, dia merah deh, serius. Saya nggak pegang, dan jujur saya juga, karena saya juga nggak beli sahamnya, ya kan. Terus sektor industri, ini seperti yang saya sudah bilang berkali-kali, saya nggak yakin ini bisa hijau dalam waktu dekat, karena terkait dengan harga komoditi yang semakin naik, otomatis menekan atau membebani cost produksi dari sektor ini. Ditambah lagi dengan negara lain, ya, negara lain juga masih struggling, berjuang dengan COVID-19, banyak yang masih ditutup juga, aktivitasnya belum oke juga. Indonesia termasuk beruntung lah, diberkati luar biasa lah, bisa seperti ini. Jadi, saya lihat sektor industri belum dulu, ya, jangan dilirik dulu. Terus kemudian infrastruktur, nah ini udah mulai rebound lagi, makanya harusnya saya pikir ini sebenarnya harusnya sesuatu yang bagus ya. Di sektor ini bobotnya berat di telkom, ya, telekomunikasi lah pokoknya. Nah, saya lihat ada tanda-tanda untuk menguat juga, jadi harusnya oke, ya. Terus kemudian consumer non-cyclicals, ini yang saya juga lihat kok kayaknya belum bisa bagus hari. Tapi besok kok kemungkinan bisa ikut menguat. Saya cenderung bisa lihat kayaknya besok ada potensi untuk menguat. Oke, terus kemudian lanjut ke properti. Properti saya juga bilang ini belum ya, jangan cenderung bikin lower low. Dan saat ini memang dia tidak bikin lower low, tapi masih belum ada katalis positif nih untuk mendongkrak kinerja saham-saham yang di dalam sini. Terus habis itu ada Tekno. Tekno malu-malu mau ya, mau rebound di atas garis ini tapi dia tertahan. Bukalapak hari ini oke. Ya, tapi saya lihat kok belum sinyal confirm. Kita lihat besok kalau Bukalapak mulai hijau lagi, oke lah. Bukalapak tuh di ngeri ya, dari harga 800-an sekarang udah tinggal 300-an something. Dan feeling saya kok kuat, dia bisa ke 250-an, jadi jangan buru-buru beli dulu ya. Terakhir sektor transportasi, dia buat lower low, waspadai dia uji coba ke Skyline ya. Kalau dia jebol Skyline jualan, tapi kalau dia belum jebol Skyline, kita berharap dia bisa segera rebound lagi, bisa breakout lagi, terbang lagi. Dia lagi sideways aja ini. Ya sabar-sabar aja. Sektor transportasi dan logistik di kala pandemi ini adalah salah satu sektor penopang ekonomi. Harusnya dia dalam waktu depan akan recovery, bagus juga. Hold aja. Ya. Oke, itu market review saya, ya, sektoral, ulasan sektoral, dan kita akan masuk ke rekomendasi. Sebelum masuk rekomendasi, saya ulas sedikit ya yang rekomendasi kita beberapa waktu kemarin.
kira-kira masih lanjut apa enggak ya, masih lanjut apa enggak. Biasanya kan saya langsung kasih 5 rekomendasi aja. Mulai sekarang sebelum saya ulas 5 rekomendasi, saya akan ulas yang sebelumnya. Saya akan mereview rekomendasi saya sebelumnya. Oke. Ailis ini harusnya oke. Tapi kemarin saya rekomendasikan hanya jika mampu dia naik di atas 354, tapi ternyata hari ini dia nggak masuk di atas 354, sehingga otomatis fail. Di atas 354, walaupun saya tidak utarakan secara verbal, secara lisan, tapi ini rule kita, ya, kita hanya beli dari rekomendasi, kita akan eksekusi hanya jika dia mampu naik di atas high kemarin, dan ternyata Ailis nggak mampu naik, akhirnya kita batalkan. Terus kemudian ada LSIP. Kalau LSIP harusnya hari ini jalan. Yes, hari ini jalan, LSIP profit 2%-an. Besok masih lanjut nggak? Masih. Terus Medco juga nice. Medco bahkan hit target kita. Kita kemarin ada tentuin target, ini hit target persis lagi di 530. Besok lanjut nggak? Saya kalau lihat chance untuk naik terbuka lebar, dengan catatan dia harus mampu naik di atas V-line dulu ya. Terus kemudian ESA juga sama, dia tidak mampu naik di atas high kemarin adalah 462 dan hari ini nggak nyampe, artinya ESA pun fail, gagal, nggak jadi ya. Dan terakhir SAMF berhasil naik di atas high kemarin dan hari ini mendapatkan gain 7,8%. Dari 5 rekomendasi saya, 2 gagal, nggak jalan, dan 3 jalan dan mendapatkan profit yang lumayan. Ya, itu review dari hasil rekomendasi kita kemarin. Ya. Terus, untuk besok, apa yang kita bisa rekomendasikan di tanggal 21 Januari 2022? Pertama adalah Bank BCA. Bank BCA nice ya. Ini bagus banget, dia bisa naik di atas 7750, kembali naik di atas kotak resistennya. Akumulasi beli tetapan saya rekomendasikan untuk ini, Bank BCA. Terus kemudian ada Harum. Harum ini potensial breakout di level 11.200. Buy jika bisa naik di atas 11.200. Kemudian ada Tins. Tins ini valid ya, udah bisa naik di atas selendang. Sebelumnya selama dia dalam tren turun dia belum pernah breakout selendang, dan hari ini bisa. Besok baru berlaku beli jika dia besok bisa bertahan di atas selendang dan bisa naik di atas high hari ini yaitu 1455. Kalau bisa naik di atas 1455, oke. Berarti nggak batal ya. Terus kemudian ada Saratoga. Saratoga juga bagus ya. Dia di dalam trend sideways. Dan saya melihat dia lagi bergerak di rentang sideways-nya, ya, rentang sideways ada di level ini. Selama dia bisa bertahan di atas kotak ini, harusnya masih aman, ya. Selama dia nggak jebol kotak ini, harusnya masih aman. Sorry. Nah ini, selama dia nggak jebol ini, harusnya masih aman nih. Ini saya hapus. Ya. Gampangnya selama dia nggak jebol skyline, aman. Dah gitu. Saratoga. Target belinya gimana? Besok kalau dia bisa naik di atas selendang dan bisa di atas 2840, silakan atur strateginya untuk beli. Lebih bagus jika dia bisa, kita tunggu, jika dia bisa breakout level 3000. Ya, 3000 itu resisten kuatnya. Kalau dia bisa breakout 3000 dan di atas 3000, silakan beli. Tambah beli lah, average up juga boleh. Ya. Terus habis itu ada Adaro ya, sektor ini energi. Ini tadi udah saya rekomendasikan tadi siang. Cuma dia ternyata penutupan di bawah selendang. Ini yang saya kurang suka. Nah, untuk besok strateginya dia harus bisa naik di atas high hari ini, 2360. Kalau dia nggak bisa naik di atas 2360, jangan beli. Tendang jauh-jauh dulu ya. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video dan jadi subscriber dari channel YouTube ini. Jangan lupa ya untuk subscribe dan sebarluaskan channel ini ke teman-teman
sehingga semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang mengerti, dan setidaknya goal kita tercapai lah. Trader Indonesia menjadi trader yang mandiri, trader yang smart pastinya, ya, bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang benar, mana yang pom-pom, mana yang enggak. Oke, ya, itu dulu. Besok hari terakhir, perdagangan kita banyak aksi profit taking, jadi waspadai saja. Bikin trading plan dulu, ya. Jangan lupa berdoa pastinya. Happy cuan semua, stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all.